Sekarang nomor 3. Kemarin sudah kita pelajari bahwa disunnahkan kita membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, dan juga disunnahkan kita membaca surat Al-Mulk setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah disunnahkan juga membaca ayat kursi sebelum tidur. Fadilahnya supaya dijaga dari setan sepanjang malam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini kisahnya sangat terkenal, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga zakat fitrah pada bulan Ramadan. Kemudian setan mencuri zakat fitrah tadi. Maka Abu Hurairah, akhadtuhu, saya tangkap setan itu. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah, betul-betul saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha akhiru 3 marrat, ini sudah ketiga kali kamu mencuri. Annaka taz'umu la ta'ud, kamu mengatakan tidak balik, ternyata balik mencuri lagi sampai 3 kali, maka kamu akan saya laporkan. Nah, setelah diancam untuk dilaporkan kepada Nabi, ini si setan ini sangat ketakutan, ya. Dan pada waktu itu Abu Hurairah tidak tahu bahwa ini setan. Maka si setan ini mengatakan, da'ni u'allimka kalimat, biarkan saya mengajari kamu beberapa kalimat yang fa'allahu biha, Allah akan memberikan manfaat kepada engkau dengan kalimat-kalimat tadi. Qultu ma huwa, Abu Hurairah langsung bertanya, apa kalimat itu? Ini satu pelajaran penting dapat kita ambil, bahwasanya para sahabat itu mereka orang-orang yang sangat semangat, sangat rakus terhadap kebaikan. Mereka sangat rakus terhadap ilmu. Maka meskipun yang menyampaikan ini adalah maling, yang malingnya sudah 3 kali mencuri pada bulan Ramadan lagi, ini ketika mau diajari kalimat-kalimat yang bermanfaat, maka Abu Hurairah langsung semangat, langsung menerima. Baiklah, saya tidak jadi melaporkan engkau, tapi ajarkan kepada saya kalimat yang bermanfaat untuk saya. Akhirnya si setan ini mengatakan, idza awaita ila firashika, kalau kamu sudah berada di tempat tidurmu, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Dan setannya membaca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini berarti setan itu juga hafal ayat kursi. Jadi setan itu bisa hafal Al-Quran. Sehingga jangan terkecoh oleh orang yang hafal Quran. Belum tentu orang yang hafal Quran itu baik. Kalau amalannya tidak sesuai Al-Qurannya, berarti tidak ada gunanya. Sebagaimana setan ini juga hafal ayat kursi tetapi tidak bermanfaat untuknya. Hatta takhtimal ayat, kamu baca sampai khatam ayat tersebut. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafid, karena engkau itu tidak henti-hentinya dari Allah ada penjaga. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, dan setan tidak bakal mendekati engkau sampai masuk waktu subuh. Maka akhirnya si setan ini dilepas oleh Abu Hurairah. Kemudian pagi-pagi Abu Hurairah langsung ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Nabi. Ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah? Ini berarti mukjizat, Pak. Abu Hurairah belum melaporkan itu, Rasulullah sudah tahu. Maka Rasulullah langsung bertanya, tadi malam kamu kan punya tawanan kan? Nah, yang dilakukan oleh tawananmu apa tadi malam? Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa si maling itu datang lagi dan dialog lagi kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun menyampaikan apa adanya. Dia mengatakan bahwa dia akan mengajari kalimat-kalimat yang bermanfaat. Maka saya lepas. Maka Rasulullah bertanya, apa itu? Kalimat apa itu? Maka disampaikan tadi ayat kursi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama, ketahuilah, innahu, sesungguhnya dia itu qad sadaqaka, sungguh sudah jujur kepada engkau, wa huwa kadzub, padahal dia itu tukang dusta. Ini satu pelajaran penting,
bahwasanya kita harus berbuat adil. Setan itu memang suka dusta, tukang dusta, pekerjaannya berdusta. Tetapi ketika dia jujur, maka kejujurannya ini harus kita garis bawahi juga. Dia sekarang jujur, memang biasanya dusta. Nah, sikap adil seperti ini atau sikap insaf seperti ini jarang sekali dimiliki oleh orang. Seringkali orang itu ngebiah-uyah. Misalnya ada satu kelompok tertentu, ada di situ orang-orang jelek, kemudian kita gebiah-uyah semua kelompok ini jelek, tidak benar. Anggaplah 90% kelompok itu jelek, tapi 10%-nya baik. Kita harus tetap mengakui mereka baik. Tidak boleh kemudian kita mengatakan semua orang di situ jelek, nggak bisa. Maka ini Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus insaf. Dia sudah jujur kepada engkau sekali ini, wa huwa kadzub, padahal itu tukang dusta, berkali-kali dusta, tapi sekarang ini jujur. Ini termasuk di dalam kalam Allah di dalam surat Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu adilu. Janganlah menyebabkan kalian kebencian kepada suatu kaum sehingga kalian tidak adil kepada mereka. I'dilu adillah huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih mendekati ketakwaan. Kita benci setan, ya benar, setan musuh kita. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak adil kepada setan. Setan jujur, ya kita katakan dia jujur. Setan dusta, kita katakan dusta. Dia jujur, kita katakan jujur. Ini namanya adil seperti ini. Jangan sampai kita benci kepada suatu kaum menyebabkan kemudian kita tidak adil kepada mereka. Nah, ada satu masalah yang ingin saya garis bawahi di sini, bahwa Islam itu mengajarkan wala dan bara. Wala cinta, bara berlepas diri. Nah, di dunia ini kita bertemu dengan manusia-manusia yang sangat banyak. Ada muslim, ada kafir. Muslim dibagi dua, ada muslim ahlus sunnah, ada ahli bid'ah. Nah, para ulama kita sudah menjelaskan bahwasanya wala dan bara ini sikap harus benar kepada masing-masing orang. Kepada orang kafir sikapnya apa? Bara, berlepas diri. Tidak boleh cinta kepada orang kafir. Hatib bin Abi Balta'ah nulis surat kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah SAW akan melakukan Fathu Makkah, dibocorkan oleh Hatib. Ini langsung turun ayat mencela Hatib. Jangan sampai engkau itu memberikan cinta kepada orang-orang kafir. Tidak boleh wala kepada orang kafir, harus bara. Nah, maka jelas kepada orang kafir harus bara. Nah, sekarang kepada orang muslim gimana? Kepada orang muslim, apabila dia itu adalah muslim ahlus sunnah, maka hendaklah kita wala total kepada mereka. Tetapi kalau dia adalah muslim ahli bid'ah, maka sikap kita adalah menggabungkan antara wala dan bara. Kita wala kepada dia karena Islamnya, dan kita bara kepada dia karena bid'ahnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini namanya sikap adil seperti ini. Jangan kemudian kita kepada orang ahli bid'ah, ini semuanya ahli bid'ah neraka, berarti kita bara semua total. Enggak benar seperti ini. Orang ahli bid'ah masih punya kebaikan. Kebaikannya apa? La ilaha illallah, itu kebaikan itu. Dia masih syahadatain, dia masih mengumandangkan adzan syahadatain, dia masih sholat mengucapkan syahadatain, masih ada kebaikan itu. Meskipun ahli bid'ah. Ahli bid'ah kayak apa? Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, dan yang lain-lainnya, kelompok sesat itu adalah kelompok-kelompok ahli bid'ah, bukan ahlus sunnah. Tetapi sikap kita kepada mereka harus adil. Adilnya bagaimana? Tentang Islamnya kita wala kepada mereka, tetapi tentang bid'ahnya kita bara kepada mereka. Maka tidak benar kalau misalnya ada tulisan-tulisan Syiah kafir semua, nggak benar itu. Itu bukan fatwa ulama, itu fatwanya pemuda-pemuda yang semangat tapi nggak punya ilmu itu. Sehingga bikin tulisan-tulisan dipajang-pajang di jalan-jalan. Begitu disampaikan yang benar, malah dianggap yang menyampaikan yang benar ini Syiah ini pembela Syiah ini. Padahal yang menyampaikan para ulama. Syekh Ibnul Baz mengatakan asy-Syiah minhum kafir wa minhum ghairul kafir. Syiah itu dibagi beberapa macam, ada yang kafir, ada yang tidak kafir.
Demikian juga Mu'tazilah, Khawarij dan semuanya kelompok-kelompok sesat itu kebid'ahannya bisa dibagi dua. Ada bid'ah yang sampai kepada kekafiran, berarti kita barok total kepada mereka. Ada bid'ahnya yang hanya menyebabkan fasik tetapi masih muslim. Nah, itu tidak sampai mengeluarkan kepada kafir. Dia masih muslim. Sehingga keislamannya ini perlu kita tetap wala kepada mereka. Inilah yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bahwasanya sikap kita yang adil, yang benar terhadap ahli bid'ah seperti itu. Selama bid'ahnya masih muslim, belum sampai kafir, maka kita masih ada wala terhadap Islamnya, kita hanya barok kepada bid'ahnya. Mudah-mudahan dipahami. Baik, kembali ke hadis tadi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberitahu bahwa si setan ini jujur padahal biasanya dusta, kemudian tanya kepada Abu Hurairah, "Ta'lamu man tukhatib mundu thalathi layal ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, kamu tahu enggak sejak 3 malam itu kamu dialog sama siapa sebenarnya? Maka Abu Hurairah mengatakan, saya tidak tahu. Maka Rasulullah mengatakan, "Dzaka syaitanun," itu setan itu. Jadi setan merubah bentuk, dia bentuknya seperti manusia atau seperti makhluk semacam manusia ini. Nah, sehingga bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon ada riwayat bentuknya seperti kucing, tapi saya belum menemukan riwayat tersebut. Tapi kalau betul itu bentuk kucing, ini kucing yang bisa bicara, ya, karena ini dialog dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya, enggak ada masalah. Baik. Nah, nomor 3 ini mengajari kita baca ayat kursi sebelum tidur supaya setan tidak akan mengganggu kita pada malam tersebut. Kemudian poin yang keempat, membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 sebelum tidur. Fadilahnya badan tidak lelah. Lihat kitab Al-Kalimut Thayyib halaman 28. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya ingin tegaskan bahwasanya sunnah nomor 4 ini termasuk sunnah yang sangat penting, tetapi termasuk sunnah yang sudah mati, yang banyak ditinggalkan orang. Karena itu mari kita hidupkan sunnah nomor 4 ini. Siapa menghidupkan sunnah yang sudah mati, maka pahalanya sangat besar. Kalau menghidupkan sunnah yang masih banyak yang melakukan, pahalanya biasa. Tapi kalau sunnah sudah mati, sudah ditelantarkan oleh umat Islam, padahal diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini pahalanya tidak terhingga, pahalanya sangat besar. Maka tolong ini diperhatikan betul-betul, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 sebelum tidur. Caranya supaya ini tidak terlewat amalan ini, begitu panjenengan sudah berada di atas tempat tidur, itu langsung baca wirid ini, jangan yang lain. Karena kalau kita ngobrol dulu sama istri, nanti ngobrol sampai ngantuk, akhirnya tidur belum baca ini. Kalau kita mengatakan saya nanti aja bacanya pas sudah ngantuk, pas sudah angop-angop, jangan begitu. Nanti akan terlewat. Tapi begitu sudah mapan, jam berapa biasanya mapan? Jam 9 kah? Jam 10 kah? Nah, langsung baca ini. Setelah baca ini mau ngobrol silahkan, nggak ada masalah. Ngobrol sebentar sebelum tidur bersama istri atau siapa yang tidur sama kita, nggak ada masalah. Tetapi tasbih, tahmid, takbir ini hendaklah dibaca sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini kepada putrinya Fatimah dan Ali suaminya. Waktu itu Fatimah minta kepada Nabi supaya dikasih pembantu. Pembantu maksudnya budak. Karena dia lelah tangannya, kemudian sini sudah ngapal-ngapal gara-gara menumbuh gandum sendiri, lelah dia, tidak punya pembantu, maka minta pembantu kepada Nabi. Nabi mengatakan, ini budak-budak sudah habis, sudah dibagi-bagi untuk orang-orang miskin, kamu nggak dapat. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, "Alla u'allimukum khairan mimma sa'altumani." Mau nggak saya ajari sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu minta? Kamu minta pembantu kan? Saya kasih pelajaran yang lebih baik daripada pembantu, yaitu kalau kamu sudah berada di tempat tidurmu, maka takbirlah 34, 34, tasbihlah 33, tahmidlah 33.
fahuwa khairul lakuma min khatim. Maka tasbih, tahmid, takbir ini lebih baik bagi kalian daripada punya pembantu. Nah, kata-kata lebih baik daripada punya pembantu, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah fadilahnya badan tidak lelah. Maksudnya itu. Kalau kita punya pembantu, kita kan nggak lelah menyetrika, disetrika oleh pembantu kita. Cuci piring, cuci baju, semuanya dikerjakan oleh pembantu kita. Udah, kita santai aja. Masak dikerjakan oleh pembantu kita. Ngomong bayi dikerjakan oleh pembantu kita. Enak, santai, tidak lelah. Nah, kata Nabi, baca wirid ini lebih baik daripada pembantu. Berarti lebih tidak lelah. Karena itu siapa yang melazimi wirid ini pasti dia akan merasakan bahwasanya badannya tidak akan lelah dengan pekerjaan apapun yang dia lakukan. Mau pekerjaan sebagai tukang beca, mau pekerjaan sebagai tukang batu, mau pekerjaan sebagai apa yang berat-berat, ya. Nah, maka kalau sudah ditasbih, tahmid, takbir sebelum tidur, ini bangun fresh sudah. Ya. Ini yang menjelaskan bahwasanya badan tidak lelah fadilahnya ini para ulama, ya. Bukan sabda Nabi. Kalau sabda Nabi, beliau hanya mengatakan lebih baik daripada pembantu. Ya. Poin nomor 5, tilawah Al-Quran 1 juz. Siap nomor berapa nih, Pak? Nomor 1 sampai nomor 4 ketinggalan gampang-gampang ya. Ayat kursi gampang, Al-Mulk gampang, ayat kursi meleh sebelum tidur gampang, tasbih, tahmid, takbir gampang. Nah, saat ini nomor 5 ini tilawah Al-Quran 1 juz setiap hari. Siap nomor berapa nih? Siap, tapi jawabannya bukan tenanan nih. Kita jawabannya loyo nih. Pun siapnya pinten mohon lah. Kalau 1 juz tidak siap, pinten siapnya? 2 juz, nggih, monggo. Kalau 1 juz nggak siap, 2 juz, bagus. Nah, maka di sini saya kasih tulisan ditargetkan. Artinya kalau tidak bisa 1 juz, berapapun sesuai kemampuan panjenengan, tetapi ada target. Karena kalau kita membaca Quran tanpa target itu biasanya lepas. Tapi kalau sudah ada target, pokoknya setiap hari saya harus membaca sekian. Nah, insya Allah kita semangat. Nggak akan tidur kecuali targetnya sudah selesai. Target saya satu juz misalnya, pasti kita akan usahakan 1 juz. Belum 1 juz itu rasanya tidur itu masih punya utang, karena sudah punya target tadi. Kalau nggak punya target, semau gue bacanya, ini nanti pasti akan lepas banyak. Maka tolong betul-betul ditargetkan, tetapi paling bagusnya memang targetnya 1 juz. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'il Quran, katamkan Quran fi kulli syahrin, dalam setiap bulan. 1 bulan ada 30 hari. Berarti kalau begitu untuk mengamalkan hadis ini hendaklah kita membaca setiap hari berapa? 1 juz. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati juga. Sebagaimana nomor sebelumnya tadi, nomor 4 ini termasuk sunnah yang sudah mati. Maka nomor 5 ini juga termasuk yang sunnah yang sudah mati. Membaca Al-Quran setiap hari 1 juz, ini termasuk sunnah yang sudah mati. Sehingga siapa yang menghidupkan, pahalanya sangat besar sekali. Karena sunnah-sunnah yang sudah mati itu kalau dihidupkan, maka ini menyebabkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahalanya menjadi sangat-sangat besar. Fadilah membaca Al-Quran adalah dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dicari hadisnya, falyaqra fil mushaf, man sarrahu, barang siapa yang senang, ayyuhibballahu wa rasuluhu, bahwasanya dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, falyaqra fil mushaf, hendaklah dia membaca mushaf Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Boleh juga hadis ini diartikan begini, barang siapa yang senang bahwasanya dia bisa mencintai Allah, dia bisa mencintai Rasulullah,
Jadi siapa yang pengen hatinya itu bisa cinta kepada Allah, bisa cinta kepada Rasulullah, itu caranya adalah membaca mushaf Al-Quran. Maka membaca mushaf Al-Quran ini adalah memperbaiki hati kita. Siapa yang pengen hatinya diperbaiki oleh Allah, salah satu caranya adalah membaca Al-Quran. Kemudian nomor 6, wirid harian yang lain adalah sedekah. Fadilahnya didoakan oleh malaikat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada dua hadis yang ingin saya sampaikan. Hadis yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama alimta, apakah kamu belum tahu anna malakan yunadi fis sama, bahwasanya ada malaikat yang berseru di langit." Berarti malaikat ini tinggalnya di langit, ya, di atas. Malaikat ini mengatakan, "Allahumma ja'al limali munfikin khalafa." Ya Allah, jadikanlah hartanya orang yang infak ada gantinya. Waj'al limali mumsikin talafa, dan berilah hartanya orang yang menahan alias pelit akan kehancuran. Ini doanya malaikat setiap hari. Dalam riwayat yang lain disebutkan setiap pagi. Karena itu sangat bagus kalau kita setiap hari, setiap pagi, kalau tidak bisa pagi ya siang atau sore atau malam, silakan infak. Infaknya apa? Bebas, terserah. Infak itu kan gampang sekali kan. Kita masuk masjid ketemu kota infak, itu namanya infak juga. Kita ketemu orang miskin yang minta-minta karena kelaparan, minta-minta, kita kasih uang untuk beli nasi, itu kan juga infak juga. Kita ketemu anak kecil tetangga kita, kemudian kita kasih roti, itu kan infak juga. Infak itu gampang sekali. Infak tidak harus besar, 100.000, 200.000, tidak harus besar begitu. Ya sesuai dengan kemampuan masing-masing kita. Yang penting sangat bagusnya setiap hari jangan terlepas dari infak. Supaya apa? Supaya mendapatkan ini. Allahumma ja'al limali munfikin khalafa. Supaya kita mendapatkan doanya malaikat ini. Ya Allah, jadikanlah ada ganti bagi orang yang infak. Doanya malaikat itu kira-kira terkabul nama bukan? Terkabul mesti nggih. Malaikat ini tidak pernah maksiat. Apa dalilnya malaikat tidak pernah maksiat? Dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat-malaikat itu adalah orang-orang yang la ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah, ma amarahum, apapun yang disuruhkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu melakukan apa saja yang diperintah oleh Allah. Nah, ini kalau malaikat seperti ini saya yakin doanya malaikat pasti mustajab, pasti terkabul. Ini hadis pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sedekah ini. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Kata kunci baslah. Ada hadis Nabi mengatakan, kullu mri'in, setiap orang, fi dhilli shadaqati, dia akan berada di naungan sedekahnya sendiri nanti di hari kiamat. Hatta yuqda bainan nas, dalam riwayat yang lain hatta yuhkam bainan nas, sampai diputuskan hukuman antara manusia, ada yang masuk jannah, ada yang masuk neraka. Artinya di padang mahsyar masing-masing kita nanti akan kepanasan karena matahari sangat dekat di atas kepala kita. Nah, pada waktu itu kita akan mendapatkan naungan dari sedekah kita. Kalau kita punya sedekah di waktu di dunia, maka itu akan jadi naungan. Nggak punya sedekah, nggak punya naungan. Sedekahnya sedikit, naungannya sedikit. Sedekahnya banyak, naungannya juga akan banyak. Nah, maka caranya supaya naungan kita nanti di akhirat banyak, gampang. Setiap pagi kita apa? Sedekah. Kita infak. Ada kucing milik tetangga kita lewat rumah kita atau masuk rumah kita, kasih kepala bandeng, ini sedekah ini. Kasih ayam, sedekah ini. Nah, kok enak men, enggak apa-apa, sedekah ini. Nah, hadis ini diterapkan oleh perawi hadis ini. Bagaimana penerapannya? Fakana Abul Khair, maka adalah Abul Khair, perawi hadis ini, la yufti'uhu yaumun, tidak pernah meleset satu hari pun,
la yatasaddaqu fihi bi syai', yang dia tidak sedekah padanya sesuatu, tidak mungkin. Selalu setiap hari dia sedekah. Walau ka'kah, meskipun dia hanya sedekah satu roti, kasihkan anak kecil, anak tetangga kita atau orang yang lewat. Walau baslah, meskipun yang diberikan hanyalah satu butir basol. Basol itu adalah bawang merah. Zaman dulu satu bawang merah itu masih berharga, sehingga seseorang kasih tetangganya satu bawang merah ini masih wajar. Kalau sekarang mungkin sudah tidak wajar, makanya jangan dipraktekkan yang ini. Karena kalau kita infak satu bawang merah, buat ini gopo. Kalau roti masih bisa ini. Kita beli roti berapa? 2.000, 1.000, kasihkan kepada anak kecil, senang dia. Nah, kita mendapatkan doa dari para malaikat bahwasanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amalan wirid harian sedekah ini sangat bagus untuk kita lakukan setiap hari. Kemudian terakhir untuk bab ini adalah kunut witir. Kunut witir itu adalah kunut yang dilakukan di dalam salat witir pada rakaat terakhir sebelum kita rukuk. Biasanya kunut itu kan setelah rukuk lagi. Lah ini sebelum rukuk. Misalnya kita membaca surat An-Nas, minal jinnati wan nas, langsung angkat tangan, langsung baca kunut witir. Selesai baca kunut witir baru Allahu akbar rukuk. Bagaimana kalau lupa? Sudah rukuk Allahu akbar baru teringat saya belum kunut witir. Nah, enggak apa-apa kunut witir setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil as-samawati dan seterusnya. Kemudian baca kunut witir. Nah, mari kita baca kunut witir. Saya ditirukan ya. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Wa afini fi man afait. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait. Wa barik li fi ma wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Fadilahnya agar selalu mendapatkan hidayah, afiyah, yaitu sejahtera dan barokah. Kenapa? Karena dalam doa tadi ada kalimat Allahumma hdini, ya Allah hidayahilah saya. Nah, maka supaya mendapatkan hidayah kunutlah witir. Wa afini, berilah afiyah saya. Nah, maka supaya dapat afiyah kunutlah witir. Wa tawallani, urusilah saya. Maka supaya diurusi oleh Allah, tidak ditelantarkan oleh Allah, maka hendaklah kita baca kunut witir. Wa barik li, berkailah untuk saya fi ma a'tait, pada apapun yang engkau berikan kepada saya. Nah, ini menurut saya sangat penting banget ini. Kalau kita kunut witir, maka harta kita berkah. Kalau kita kunut witir, maka ilmu kita berkah. Kalau kita kunut witir, maka amalan kita berkah. Kalau kita kunut witir, maka anak-anak kita diberkahi oleh Allah. Karena anak itu termasuk apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Siapa yang tidak mau anaknya diberkahi oleh Allah? Siapa yang tidak mau keluarganya diberkahi oleh Allah? Siapa yang tidak mau istrinya diberkahi oleh Allah? Semua kita pasti mau ya? Nah, maka tolong kunut witir jangan ditinggalkan. Iman-iman sekali. Ini karena doanya dahsyat. Barik li fi ma a'tait, berkailah saya. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah saya dari keburukan yang sudah engkau tetapkan. Ini juga penting ini. Jadi keburukan itu atau musibah-musibah itu semuanya sudah ditetapkan untuk kita. Ini tanggal sekian, bulan sekian, hari ini, waktunya jam ini, kamu akan mendapatkan musibah ini. Ada itu. Tapi takdir seperti itu bisa dilenyapkan oleh Allah dengan sebab doa kita. Nah, maka doa ini sangat penting. Wa qini syarra ma qadait. Sehingga kalau ada keburukan-keburukan yang semestinya kita menerimanya, gara-gara kunut witir kita setiap hari kita rutin kunut witir, akhirnya ini takdir-takdir dihapuskan oleh Allah. Rasito, dicentang-centang semuanya nggak jadi.
Ada di antara kita baru enak-enak tidur malam, tiba-tiba lantai 2-nya kebakaran. Akhirnya rumahnya terbakar. Malam itu dia tidak bisa tidur di rumah, dia harus pindah ke rumah sepupunya. Itu sudah ada takdirnya seperti itu. Tapi seandainya kunut witir, maka insya Allah itu nggak jadi terjadi. Yang semestinya sudah ada ketetapan terjadi, nggak jadi terjadi. Tapi kalau kita tidak kunut witir, ya tetap terjadi. Nah, maka ini kunut witir sangat penting, jangan ditinggalkan. Dan jangan dikira kunut witir itu hanya pada bulan Ramadan, tidak benar. Mari kita lihat penjelasannya di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Tulis kata-kata al-qunutu fil witri. Babu ma jaa fil qunuti fil witir. Ini pada Sunan Tirmidzi. Dijelaskan hadis tentang kunut witir, kemudian Imam Tirmidzi mengatakan waqtalafa ahlul ilmi fil kunut fil witir, memang diperselisihkan oleh para ulama. Fara'a Abdullah bin Mas'ud al-kunut fil witri fi sanati kulliha. Ibnu Mas'ud berpendapat kunut witir itu dilakukan sepanjang tahun, tidak hanya bulan Ramadan. Dan ini pendapat yang saya lebih setuju kepadanya. Kenapa? Perhatikan lafal hadisnya. Allamani, mengajari saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin, beberapa kalimat, aquluhunna, yang saya akan ucapkan kalimat itu fil witir, pada salat witir. Apakah di sini ada kata-kata Ramadan? Enggak ada. Kenapa enggak khususkan Ramadan? Tidak benar. Bukankah salat witir itu dilakukan setiap malam sepanjang tahun? Iya. Berarti kunut witirnya juga dong ngikut sepanjang malam, sepanjang tahun, setiap malam, boleh, nggak ada masalah. Nah, maka ini pendapat Ibnu Mas'ud sangat tepat di sini. Beliau mengatakan fis sanati kulliha, sepanjang tahun itu ada kunut witir, nggak hanya Ramadan. Waqtarul kunut qabla ruku', dan Ibnu Mas'ud memilih kunutnya sebelum ruku'. Wa huwa qaulu ba'di ahli ilmi wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Ishaq wa ahlul Kufah. Ini pendapatnya ulama-ulama mujtahid, Imam Sufyan Tsauri, Imam Ibnu Mubarak, Imam Ishaq bin Rahuya, dan juga penduduk Kufah, yaitu ulama-ulama Kufah. Ini termasuk misalnya Abu Hanifah dan yang lain-lainnya. Nah, mereka memilih pendapat ini. Kenapa? Karena memang Ibnu Mas'ud ini tinggalnya di Kufah, sehingga orang-orang Kufah itu gurunya adalah Ibnu Mas'ud, sehingga mereka memilih pendapat gurunya. Sudah benar seperti ini. Lah kenapa kok di Indonesia kunut witir kalaupun ada itu hanya bulan Ramadan? Oh, itu karena pendapat kedua. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia kunutnya hanya pada separuh terakhir dari bulan Ramadan, dan dia kunutnya itu setelah rukuk. Dan inilah pendapatnya Imam Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Ahmad. Jadi mazhab Syafi'i yang tersebar di Indonesia inilah yang menyebabkan mereka kunut witirnya hanya pada bulan Ramadan. Tetapi yang benar adalah, atau yang lebih mendekati kebenaran adalah, bahwasanya kunut witir itu sepanjang tahun, karena Rasulullah tidak mengkhususkan pada bulan Ramadan saja. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, sangat eman-eman kalau kita sudah bisa sholat witir tetapi tidak baca kunut witir, eman-eman. Kan doanya dahsyat banget ini. Gara-gara kita tidak kunut witir, keberkahan yang semestinya kita dapatkan nggak jadi. Gara-gara tidak kunut witir, musibah yang semestinya disimpangkan oleh Allah jadi tidak disimpangkan. Kan iman-iman seperti ini. Nah, maka tolong ini kunut witir betul-betul diamalkan supaya kita hidup nyaman, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Yang memberikan bahagia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesailah kajian kita dalam masalah wirid-wirid orang-orang saleh. Mudah-mudahan dengan mengamalkan seluruh isi buku ini dari awal sampai akhir, kita ditulis oleh Allah dalam kelompok orang-orang saleh yang banyak zikir dan ahli zikir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buku ini ditutup dengan dua bab. Bab pertama, fadilah menyebarkan ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan semisal pahala yang melakukan.
Karena itu silahkan buku ini diajarkan kepada orang lain, terutama yang punya murid-murid. Maka buku ini bisa dicetak, diperbanyak, diajarkan dari awal sampai akhir, satu persatu dia jelaskan bagaimana cara pengamalannya supaya mereka semuanya mengamalkan. Maka panjenengan mati, panjenengan mendapatkan aliran pahala dari mereka. Dan saya ini merasa, saya mengajar seperti ini pahala mengalir kepada guru-guru saya, Ustadz Ashuri misalnya, santai-santai di rumah, tengok-tengok di rumah, sementara saya ngajar sore hari di sini, ini pahala ngalir sama beliau. Kenapa? Karena beliau yang ngajari baca kitab gundul, yang mengajari bagaimana tasrifan sorof, bagaimana nahwu, sehingga saya bisa membaca, oh ini man dalla ala khairin, tidak boleh dibaca khairun tetapi khairin. Ini yang ngajari beliau. Nah, ketika saya sudah bisa, kemudian saya membaca, maka setiap saya membaca kitab, pahala ngalir pada guru. Saya sampaikan ilmu juga dari ilmu ini saya dapat dari guru, maka juga ilmu ngalir pada guru. Maka masya Allah, enak sekali, menyebarkan ilmu agama enak sekali. Fadilahnya adalah mendapatkan pahala semisal semua orang yang melakukannya. Kemudian bab yang kedua, fadilah mengajarkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, wallah, demi Allah. Kata-kata demi Allah ini menunjukkan ini masalah penting, karena Nabi itu biasanya nggak sumpah-sumpah, tapi kalau masalahnya penting beliau sumpah. Apa kata Nabi? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau Allah itu memberi hidayah kepada engkau, kepada seseorang satu saja dengan perantaraan kamu, itu adalah khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Lebih baik daripada kamu mendapatkan unta merah, yaitu unta yang mahal. Kalau sekarang mobil itu ya, mobil-mobil yang mewah gitu. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, maka fadilah mengajarkan kebaikan adalah satu orang melakukan kebaikan yang kita ajarkan itu sudah lebih baik daripada kita dapat duit seharga unta merah. Unta merah ini berapa juta nggak tahu saya ini. Apakah setengah miliar atau berapa, Allah alam. Unta merah pokoknya mahal. Nah, maka tolong kebaikan ini diajarkan kepada orang lain, karena akan mendatangkan pahala kepada kita. Kemudian akhir buku ini ada jadwal kajian saya. Mungkin kalau di situ nggak ada atau nggak ada gitu ya. Ini yang cetakan pertama yang ada. Ini ada jadwal kajian saya. Ini jadwal ini tujuannya disampaikan supaya memudahkan umat Islam yang ingin mendapatkan kajian-kajian tentang Quran dan hadis, karena rata-rata kajian saya adalah isinya Quran dan hadis. Dan kalau kita perhatikan kajian saya ini rata-ratanya adalah antara maghrib sampai isya. Karena maghrib sampai isya ini kita disuruhkan oleh para ulama untuk dihidup-hidupkan dengan ibadah, sebagaimana yang kita temukan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Kata kuncinya ahyu. Wa minhu hadits Umar wa qila Salman. Berkata Sayyidina Umar, ada juga yang mengatakan berkata Sayyidina Salman, ahyu ma bainal isya'ain. Hidup-hidupkanlah waktu antara dua isya, maksudnya maghrib dan isya. Maksudnya hidupkanlah isghaluhu bis shalah, hidupkanlah dengan salat, wal ibadah, atau dengan ibadah secara umum, termasuk majelis ilmu itu ibadah, wal zikir, atau dengan zikir, majelis ilmu juga termasuk zikir. Wala tu'attilu, jangan kalian nganggurkan waktu antara maghrib sampai isya, fataj'aluhu kal mayyit bi utlati, sehingga waktu itu menjadi seperti mayit gara-gara nganggur. Nah, maka ahyu, hidupkan, jangan matikan, itu artinya jangan nganggurkan sehingga tidak ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya kenapa saya pilih kajian-kajian rata-rata antara maghrib sampai isya, karena disuruh oleh para ulama kita untuk menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Apalagi sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya kalau kita berada di masjid dari maghrib sampai isya,
tidak keluar-keluar sampai isya, maka pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza rabbukum abshiru abshiru, gembiralah yang di masjid pada maghrib sampai isya. Hadza rabbukum, inilah Allah, qad fataha baban min abwabis sama, sudah buka satu pintu dari pintu langit. Yubahi bikumul malaikah, dibanggakan kepada para malaikat. Yaqulun duru ila ibadi, hai malaikat, lihatlah hamba-hambaku ini. Qad qadau fariidah, mereka sudah selesaikan satu ibadah fardu maghrib. Wa hum yanzuruna ukhra, mereka menunggu ibadah yang lain yaitu isya. Nah, maka ini sebabnya kenapa kajian-kajian rata-rata saya adakan antara maghrib sampai isya. Kalau di masjid ini ada kajian antara maghrib sampai isya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, perlu dihidupkan ini meskipun satu kali dalam satu pekan. Ada kajian antara maghrib sampai isya. Dan kalaupun tidak ada, kita juga bisa beramal sendiri-sendiri. Maghrib sampai isya tidak keluar dari masjid. Untuk apa? Untuk baca wirid sholihin. Baca selesai. Kalau sudah selesai, kemudian baca Quran sampai isya. Nah, isya selesai baru pulang ke rumah. Ini masya Allah. Ini lebih baik daripada kita pada maghrib pulang ke rumah nyetel TV. Untuk apa? Nggak ada pahalanya. Tapi inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita jelaskan pada sore hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan buku ini ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin, karena meniru apa yang dilakukan oleh ahli jannah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir ucapan ahli jannah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh juga dibaca wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Anil hamdu, bukan anul hamdu. Sudah benar. Tayyib. Ini dalil bahwasanya ahli jannah terakhir mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita pun di sini juga terakhir menutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk ahli jannah semua kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu boleh kalau ada tanya jawab.